Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mini research yang saya lakukan yang berjudul konsep PAUD. Studi kasus dilakukan di PAUD Al-Mutia, Curugkembar, Sukabumi. Tentunya pada mini research yang dilakukan memiliki latar belakang, yaitu Islam memandang keluarga sebagai lingkungan yang pertama bagi individu, dan dalam keluargalah pendidikan yang pertama kali dapat dilangsungkan. Artinya, orang tua mendidik, membimbing, serta mengajari akhlak yang baik. Sejak dini pula, orang tua mulai mengawasi pertumbuhannya dengan cermat serta bijaksana sesuai dengan tuntutan pendidikan agama Islam. Dalam mini research, ada beberapa rumusan masalah yang akan dikupas. Yang pertama adalah bagaimana konsep PAUD yang ada di PAUD Al-Mutia. Yang kedua, bagaimana kurikulum dan metode pengajaran yang digunakan di PAUD Al-Mutia. Yang ketiga, yaitu apa kekurangan dan kelebihan konsep PAUD yang diterapkan di PAUD Al-Mutia. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tentunya tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui konsep PAUD yang berada di PAUD Al-Mutia. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kurikulum dan metode pengajaran yang digunakan di PAUD Al-Mutia. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari konsep PAUD yang diterapkan di PAUD Al-Mutia. Dari rumusan masalah, tujuan penelitian, tentunya untuk mini research ini ada beberapa landasan yang digunakan. Yang pertama adalah landasan yuridis, di mana pendidikan anak usia dini itu merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Landasan yang kedua adalah landasan filosofis, di mana di dalam Islam dikatakan bahwa seorang anak itu terlahir memang dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Namun orang tuanya lah yang jadi penentu yang akan membuat anaknya itu menjadi Yahudika, Nasranika, atau Majusika. Dari itu, bagaimana kita bisa menjaga dan meningkatkan potensi kebaikan tersebut? Tentunya harus dimulai sejak usia dini. Landasan yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang digunakan dalam mini research ini adalah landasan keilmuan. Konsep keilmuan PAUD itu bersifat isomorfis. Artinya, kerangka keilmuan PAUD itu dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya yaitu adalah psikologi, fisiologi, sosiologi, kemudian ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan dan gizi, serta neuroscience. Neuroscience itu adalah ilmu yang membahas tentang syaraf-syaraf yang ada dalam diri manusia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis, di mana ada dua data yang mendukung dari metode ini. Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini tentunya informan yang berkenaan dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, kemudian catatan, notulen rapat, foto-foto, film, rekaman video, atau benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer yang tadi. Nah, selain metodologi yang digunakan adalah bagaimana untuk mengecek kredibilitas teknik dan data. Untuk kredibilitas teknik, yang pertama adalah referensi, yaitu menyajikan landasan teori tentang konsep pendidikan anak usia dini, kemudian membandingkannya dengan kenyataan yang ada di PAUD Al-Mutia. Yang kedua adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber itu dengan mewawancarai kepala PAUD, guru-guru PAUD, anak PAUD-nya, orang tuanya, serta masyarakat yang ada di sekitar. Yang ketiga adalah triangulasi teknik. Yang digunakan yaitu adalah dokumentasi asli, kemudian dicek kebenarannya melalui wawancara dan observasi ke tempat yang diteliti. Untuk
mengecek kevalidan data atau validitas data menggunakan transcriptability. Yang pertama adalah deskripsi dengan kata-kata, memotret, lalu dinarasikan. Yang kedua adalah auditability, itu menilai ulang apa yang sudah dilakukan. Yang ketiga adalah confirmability, yaitu mengkonfirmasi data yang diperoleh pada wawancara dan observasi. Setelah tadi metode yang digunakan, kemudian untuk menguji kredibilitas teknik dan data, kevalidan datanya, kemudian kurikulum yang digunakan dan metode pengajaran yang digunakan di PAUD Al-Mutia ini tentunya tidak terlepas dari kurikulum yang ada sekarang, yaitu menggunakan kurikulum 2013. Tentunya untuk pandemi saat ini menggunakan kurikulum darurat, di mana target kurikulum bukan menjadi tujuan utama, akan tetapi pengajaran lebih menitik beratkan kepada kemampuan dan keterampilan anak selama berada di rumah. Kemudian metode yang digunakan dalam pengajaran di PAUD Al-Mutia selama pandemi ini adalah metode daring dan luring. Metode daring digunakan tentunya guru bekerja sama dengan orang tua, menggunakan nomor handphone orang tua, dan juga menggunakan WhatsApp group yang memang sudah familiar di masyarakat. Guru mengirimkan tugasnya kepada orang tua untuk anaknya melalui WhatsApp group, kemudian orang tua memantau di rumah bagaimana anak tersebut memiliki atau perkembangan tentang tugas yang diberikan oleh gurunya tersebut. Kemudian metode luring itu digunakan atau dilakukan 1 minggu sekali sebagai bahan refleksi hasil dari pembelajaran anak, perkembangan mereka, skill mereka selama berada di rumah. PAUD Al-Mutia tentunya memiliki visi, misi, dan juga tujuan. Visi PAUD Al-Mutia yaitu terwujudnya anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia, serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan selanjutnya, otomatis pendidikan dan sekolah dasar. Misinya adalah yang pertama, meningkatkan perluasan dan pemerataan akses layanan PAUD melalui penyelenggaraan yang mudah dan murah, akan tetapi tentunya bermutu. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran kemampuan dan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan anak usia dini. Yang ketiga adalah memberikan layanan yang prima, itu efektif, efisien, akuntabel, transparan terhadap masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini. Tujuan dari PAUD Al-Mutia yaitu membina dan melatih anak yang agar cerdas, kreatif, komunikatif, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mengembangkan potensi kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial, serta siap memasuki pendidikan berikutnya, yaitu pendidikan dasar. Yang ketiga, melatih anak usia dini agar terbiasa kreatif, inovatif, dan produktif. Yang keempat, mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Yang kelima, terjalinnya kemitraan dengan berbagai instansi, lembaga, organisasi terkait maupun masyarakat. PAUD Al-Mutia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari PAUD Al-Mutia adalah menumbuhkan karakter manusia Qurani sejak dini dengan melakukan pembiasaan belajar menghafal juz 30 dan juz 1, serta membiasakan bakti sosial. Namun kekurangannya adalah yang pertama, masih ada perbedaan pendampingan ketika anak bersama orang tuanya, karena penggunaan televisi juga handphone tidak tepat. Yang kedua, hambatan tidak bisa belajar tatap muka itu membuat motivasi anak juga menurun. Ketiga, masih belum lengkapnya tenaga pendidik yang lulusan sarjana, yang kualifikasi akademiknya linier, khususnya sarjana PAUD. Dan yang terakhir adalah belum adanya guru tahfidz khusus di PAUD Al-Mutia. Kesimpulan yang dapat diambil dari mini research kali ini adalah bahwa konsep yang digunakan di PAUD Al-Mutia itu tidak terlepas dari konsep yang ada, dan tetap memperhatikan perkembangan anak sebagai dasar pengembangan kemampuan diri anak, baik fisik, sosial, emosional, dan yang lainnya, dengan metode-metode pembelajaran yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan tanpa memaksakan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan usia mereka. Bahwa saya merekomendasikan untuk penguatan guru-guru mengupgrade kemampuannya secara kontinu, secara terus-menerus,
Dan partisipasi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar terus ditingkatkan melalui diplomasi tokoh dan juga muspika setempat. Karena melihat kondisi pandemi saat ini yang berkepanjangan, diharapkan semua guru, kepala, dan stakeholder yang lain juga mengupgrade kemampuan digitalisasi mereka sehingga pengajaran bisa tetap dilakukan dan selalu menyenangkan bagi anak, serta mengangkat kembali motivasi anak karena metode pengajaran yang variatif. Merdeka berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.